Selamat datang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Mardiansi Masola Sarunan, dalam acara Mardiansi TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, kita masuk ke berita utama kita hari ini, yaitu menghadapi pertimbangan pemerintah terhadap penghapusan tenaga honorer. Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sejumlah skema penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau yang disebut juga dengan tenaga honorer. Skema ini semakin mengerucut sehingga siap dibawa ke DPR untuk bisa dibahas lebih lanjut. Dan pada akhir tahun lalu semakin diperhitungkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan dalam menata tenaga non-ASN. Penataan tersebut dilakukan seiring dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai surat edaran yang telah terbit pada 31 Mei 2022. Di antaranya adalah menyinggung soal penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah yang akan berlangsung mulai dari 28 November 2023. Kalimat yang tertera dalam surat edaran tersebut adalah menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktunya. Pertemuan akhir tahun lalu sebenarnya belum menjadi keputusan konkret karena peneliti PAN-RB Abdullah Aswar Anas bersama dengan para gubernur, wali kota, dan bupati masih memikirkan alternatif apa yang akan dirumuskan secara lebih pasti. Ada sejumlah alasan mengapa tenaga honorer hendak dihapuskan, yang sebenarnya sudah menjadi wacana sejak tahun 2005. Di antaranya adalah Indonesia ingin mengejar menjadi negara 4 besar ekonomi di tahun 2050, serta ingin mengejar digitalisasi yang dimana banyak bagian atau pekerjaan yang bisa dilakukan dengan artificial intelligence ataupun secara online. Meskipun begitu, pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi yang masih dipertimbangkan untuk para ASN. Di antaranya yaitu, yang pertama, tenaga non-ASN akan diangkat seluruhnya menjadi ASN. Yang kedua adalah di antara tenaga non-ASN ada yang tidak akan dijadikan ASN ataupun diberhentikan seluruhnya. Namun hal tersebut tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan publik, karena sistem yang ada saat ini sudah terbiasa dengan jumlah pekerja yang banyak. Dan yang ketiga adalah tenaga non-ASN akan diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satunya adalah pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Tapi opsi yang akan diambil belum bisa dia pastikan karena masih digarap oleh pemerintah. Namun, ada alasan lain yang bisa menjadi pemantik mengapa tenaga honorer harus dihapuskan. Jadi pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pemerintah sudah menegaskan bahwa sebenarnya PPPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer di Indonesia tercatat 2.215.542 orang. Data yang diterbitkan pada Rabu, 5 Oktober lalu ini melibatkan 590 instansi yang meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Data tersebut juga menunjukkan kementerian yang paling banyak memperkerjakan tenaga honorer adalah Kementerian Agama dengan total 139.560 orang. Lalu diikuti oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 40.715 orang. Lalu selanjutnya adalah Pemprov Jawa Timur dengan jumlah 24.875 orang, Kementerian PUPR dengan jumlah 21.888 orang, dan Pemprov Jawa Tengah dengan jumlah 21.757 orang. Tidak hanya perkara jumlah, Badan Kepegawaian Negara juga menemukan sederet masalah lain, yang dimana Kepala BKN Bima Haria Wibisana menemukan kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non-ASN yang merupakan data yang menunjukkan bahwa masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN, padahal masa kerjanya sudah mencapai 11 hingga 15 tahun. Jika waktunya diurutkan, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer pada 2015 yang lalu.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Mardian Simas Sola Sarunan, pamit undur diri dan sampai jumpa.